Halo teman-teman semua, salam sehat dari saya. Semoga kita semua selalu sehat, dan jangan lupa untuk terus mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Angelina Bernadette Daitower dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang kebijakan publik. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu kebijakan publik. Nah, teman-teman, kebijakan publik merupakan suatu kumpulan aturan atau serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah. Kebijakan publik itu selalu berkaitan dengan masalah atau konflik tertentu. Nah, mengapa kebijakan publik itu selalu berkaitan dengan konflik? Karena kebijakan publik selalu menanggapi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Setelah menanggapi, pemerintah akan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mengetahui apa itu kebijakan publik, dapat diketahui bahwa tujuan dari kebijakan publik yaitu menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, serta mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya adalah perbedaan antara kepentingan publik dan kebijakan publik. Nah, teman-teman, di sini kepentingan publik dianggap sebagai suatu masalah yang perlu diselesaikan, sedangkan kebijakan publik merupakan solusi atau jawaban atas permasalahan publik. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik. Nah, teman-teman, tahapan yang pertama adalah penyusunan agenda. Penyusunan agenda merupakan suatu proses yang melihat apa yang menjadi prioritas masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan dilihat adalah kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prioritas masyarakat secara keseluruhan, bukan prioritas masyarakat secara kelompok atau golongan tertentu. Tahapan yang kedua adalah formulasi kebijakan. Pokok permasalahan yang sudah ditentukan oleh pemerintah akan dibahas secara lanjut dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau daerah. Di dalam formulasi kebijakan publik tersebut tentunya ada diskusi di antara pemangku kebijakan. Tahapan yang ketiga adalah pengadopsian kebijakan. Adopsi kebijakan mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan kuasa pada proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Kuasa yang diberikan kepada pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah dapat melakukan perubahan atau perbaikan di dalam kebijakan publik. Tahapan yang keempat adalah implementasi. Implementasi yang dimaksud adalah siapa yang mau diimplementasikan. Implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang disebut sebagai langkah penerapan atau uji coba yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan kebijakan publik. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan di sini yang dimaksud adalah kelemahan atau kekurangan yang dimasukkan ke dalam penyesuaian. Evaluasi juga menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut dengan penerapan dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang model-model dalam kebijakan publik. Yang pertama adalah model kelembagaan atau model institusional kebijakan publik. Dalam model ini, lembaga-lembaga pemerintah mempunyai peranan yang sangat kuat karena fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif melihat apakah ini masalah publik atau tidak. Nah, teman-teman, model ini dipakai untuk melihat apakah ini masalah publik atau tidak. Di sini pemerintah bilang, oh itu masalah publik, tetapi di sini masyarakat bilang, itu bukan masalah publik. Model yang kedua adalah elit dan massa. Elit diartikan sebagai orang-orang yang memiliki kekuasaan atau orang yang memiliki banyak modal atau usaha. Elit memiliki kuasa yang besar karena elit selalu mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Massa sudah malas atau tidak percaya lagi dengan pemerintah. Dalam hal ini, elit selalu melihat keuntungan untuk mereka sendiri. Model yang berikutnya adalah model kelompok. Dalam model kepentingan, masyarakat terdiri dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan. Nah, dalam kelompok tersebut, masyarakat dapat mengajukan pendapat atau tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain di dalam masyarakat. Menurut model kelompok ini, dibutuhkan perimbangan atau tawar-menawar.
Sehingga pemerintah berperan untuk menengahi konflik dan menjaga keseimbangan dari banyaknya kelompok kepentingan dalam masyarakat. Model kebijakan publik yang terakhir adalah model sistem politik. Model sistem politik ini dipelopori oleh David Easton dalam The Political System. Nah teman-teman, model ini didasarkan pada konsep-konsep sistem yang terdiri dari input, with input, output, dan feedback, serta kekuatan-kekuatan lingkungan. Kekuatan lingkungan itu terdiri atas sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan geografis. Yang terakhir saya akan membahas tentang masalah publik. Teman-teman, suatu masalah akan menjadi masalah publik jika melibatkan banyak orang dan mempunyai akibat tidak hanya pada orang-orang yang secara langsung terlibat, tetapi juga sekelompok orang lain yang secara langsung tidak terlibat. Ketika ada masalah publik, maka harus ada kerjasama agar masalah tersebut tidak meluas. Sehingga di sini perlu adanya solusi dari pemerintah karena tidak ada kepuasan dari publik. Teman-teman, sekian dulu podcast dari saya. Terima kasih banyak dan salam sehat dari saya.